Baik, Pak. Kamu saling Saling melengkapi, titik. Kamu nggak usah cerita panjang lebar tentang ini kalimat-kalimat, Pak, ini kalau kamu lagi misalnya skripsi atau apa dibantai habis kamu. Ya, hukum yang baik memang harus mengandung ini keadilan dan manfaat. Ya, dari kata siapa? Kata Alif. Alif, kok kamu bisa berani ngambil kesimpulan itu dari mana? Kamu udah S3 hukum atau belum? Nah, itu kalau di minimal skripsi atau pas tesis diajar kamu, ya. Sebisa-bisanya kita jangan mengambil sebuah kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya bisa jadikan universal gitu. Kamu kesimpulannya mengerucut yang kamu lihat aja. Oh, ada hubungan, saling melengkapi. Udah, kalau saling melengkapi kan selesai gitu loh, ya kan? Iya, Pak. Soal itu baik atau nggak baik itu biar ahli hukum yang bilang, gitu. Ya. Ya. Sekali lagi hati-hati kalau kamu ini ngambil dari suatu tulisan yang lama, kemudian kamu coba ATM ya kan? Iya. Karena belum tentu penguji yang dulu atau pembimbing yang dulu itu paham dengan tulisan-tulisan seperti ini gitu loh. Ya kalau yang paham bahaya gitu. Ya. Ya kebetulan saya juga sedikit-sedikit karena saya sering nulisnya tentang tentang hukum ya, jadi lebih paham dikit lah gitu. Ya, Lip ya. Iya, Pak. Tolong itu beberapa catatan ya. Tolong segera diperbaiki karena waktunya nggak lama lagi ya. Ya. Oke, makasih. Ya. Stop share dulu, oke. Nah, habis ini siapa nih? Aku gantian aku yang sholat dulu ya. Ya. Iya, Pak. Aku sholat dulu benar ya. Siap.
Kokis.
Oci. Sudah on air. Nah, Oci, tampilkan tulisanmu, Oci. Oci, dengar nggak suaraku, Oci? Iya Pak, maaf Pak, tadi jaringannya lemah. Sebelumnya ini ada suara-suara dari luar nggak Pak? Ada. Apa tuh? Kamu dangdutan ya? Sebelah rumah Pak. Hah? Astagfirullah. Tapi jelas nggak Pak suara saya? Tapi ganggu itu. Waduh. Bilangnya Atau dulu. iya, nanti ya Pak saya. Ya, kamu aja nanti deh. Iya Pak. Kamu nggak berani ngomongin. Pak, Iya, lomba. saya ya coba Pak, saya. Nah? Saya coba ya Pak. Ya coba aja, bentar. Mbak, coba cewek atau cowok? Wih, bapak-bapak Pak. Nah, bilangin aja. Pak, bisa nggak? Oke Pak, ya. Saya lagi ini sama apa? Ujian ini. Ujian Ya, karya Pak. tulis. Setengah jam aja gitu. Habis Aziz siapa nih yang siap? Yoga, Rizky. Muhammad kita? Ya Pak, Muhammad kita siap? boleh Pak, sekarang atau nanti? Coba si Sekarang. Aziz ini berhasil nggak? Ah, Coba Aziz itu berhasil nggak menaklukkan tetangganya? Kalau berhasil, Aziz, tapi kalau nggak berhasil, kita dulu aja. Lama banget sih Aziz. Tetangganya cuma sebelah kan, Pak. Bisa nggak dangdutan dulu Pak, sebentar Pak, setengah jam aja. Sekarang gimana Pak? Aman. Ya, ternyata bisa kan. Dia ini tetangga kos. Enggak Pak, saya di desa Pak. Lah iya. Oh, tetangga bisa. Nah, kalau Iya. orang desa kan enak dia. Oke, silakan. Iya Pak. Saya share screen ya Pak. Ya. Ini Pak. Karya Oke. tulis saya. Dimulai dari mana ya Pak? Oke, kita lihat navigation dulu. Nah, judulnya kajian yuridis ya. Iya Pak. Oke.
Berarti yuridis normatif nih. Iya. Oke, landasan teori. Wow, ya. Oke, Indonesia negara hukum. Sebentar. Undang-undang, asas pembentukan peraturan undang-undang. Sebenarnya asas pembentukan peraturan undang-undang itu masuk dalam pembentukan peraturan undang-undang sendiri ya. Yang Ya. undang-undang ini ya, Pak? Iya, harusnya dijadikan satu aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Langsung ke asas-asas saja nggak apa-apa. Iya, Pak. Kemudian pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan, oke. Penelitian terdahulu. Tentang yuridis, ininya mana? Yuridis, tentang Jadi teori yuridisnya mana nih? saya Pak, saya tulis di sini, Pak. Metode pengumpulan data. Studi Bentar. kepustakaan dengan pendekatan undang-undang. Menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu permasalahan yang dibahas. Kalau bisa tuh ditulis di ini ya, landasan teori ya. Oh iya, Pak. Metode ini, metodenya kepustakaan, pendekatan undang-undang. Penelitian dengan pendekatan undang-undang. Kata-kata yuridisnya di mana gitu? Saya lihat. Kata-kata yuridis, kan kamu kan kajian yuridis. Nah, yuridisnya itu di mana kajian yuridis? Kata-kata yuridis ada di mana nih? Oh, berarti perlu ditambahkan di landasan teori ya, Pak? Iya. Belum ada soalnya. Baik, Pak. Oke, sebentar saya cek dulu ya, sebentar. Oh, sebentar. Jadi kalau bicara kajian yuridis, ya, Suryono Sukanto. Oke, jadi nanti kamu tambahin ya, apa yang maksud dengan kajian yuridis ya? Ya, Ci ya. Iya, Pak. Kajian yuridis itu ditambahin apa? Ya. Ditaruh di mana ya, Pak? Ya terserah. Mau Oh, iya, Pak. Di bawah Indonesia sebagai negara hukum, atau ini Indonesia negara hukum itu diganti aja kajian yuridis ya. Ya, kajian Iya, Pak. yuridis. Ya, nanti itu ada beberapa menurut ahli. Ada, kamu cek ada Suryono Sukanto. Kalau saya biasanya Suryono Sukanto, ya. Iya, Pak. Menurut Suryono Sukanto. Kalau saya biasanya itu, ya. Baik, Pak. Suryono Sukanto, ya.
Oke, ya. Asas pembentukan, oke. Kamu sebenarnya mau di analisisnya berdasarkan apa nih? Ini ya, asas pembentuk. Berdasarkan ini Pak, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Oke, khususnya ini Pak, asas kejelasan tujuan tujuan. sama asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Oke, siap, siap. Ya, oke ya. Iya Pak. Coba langsung masuk kesimpulan dulu, biar jelas apa yang kamu tulis apa sih. Nah, Ini Pak, sebenarnya simpulannya ini saya sajikan kayak ada alurnya gitu Pak. Jadi ini oh, aduh. Ya, saya anu lagi tapi Pak. Saya kesimpulan kan oh ya, ya pembahasan Pak. itu kan ada 3 nih kamu ya. Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan, kemudian pemenuhan asas kejelasan 2, dan ketiga asas pemenuhan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan ya. Nah, coba kamu bentuknya kayak apa nih? Ya Pak. Ini Simpulannya. awalnya ini kayak saya Coba cerita ya. dulu Pak. Awalnya kenapa ada Perpu ini, tapi secara ringkas saja Pak. Terus ini pemenuhan pembentukan peraturan perundang-undangan ini saya tulis lagi tapi juga secara ringkas, lalu baru saya kayak menarik kesimpulan gitu Pak. Jadi setelah melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan terkait Hmm, kebijakan penurunan tarif PPh badan ini berdasarkan asas kejelasan tujuan serta asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang ada di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut. ya satu. Simpulan sebenarnya ya satu, peraturan-peraturan terkait kebijakan penurunan tarif PPh badan yang tahun 2020 sudah memenuhi asas kejelasan tujuan. Jadi Ya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut itu memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai, yang dicantumkan dalam bagian considerance atau menimbang, termasuk juga pada oke, bagian penjelasan. Ini sebenarnya ada di pembahasan hasil Pak, secara oke. Ya, saya tahu nanti. Oke, yang kedua, ya. Yang simpulan kedua, kedua. peraturan terkait kebijakan penurunan tarif PPh badan sudah memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Jadi setiap jenis peraturan perundang-undangan terkait kebijakan ini itu sudah sesuai dengan hierarki dan materi muatan yang seharusnya terkandung di dalamnya. Ini ada di landasan teorinya Pak, tentang hierarki dan materi muatan yang Oke. seharusnya. Nah, oke. Sekarang yang nomor satunya di mana nih? Kebijakan penurunan tarif di mana? Ini Nah, nomor harusnya satu ada. sebenarnya kayak soalnya di rumusan masalah saya cuma 2 Pak, tentang ini Pak, Oh, rumusannya itu masalah cuma pemenuhan 2. ya. Jadi kayak Oke. ini yang cuma kayak apa ya Pak? Ya menjelaskan Pak, secara alur dari awal sampai akhir Pak. Oh, Peraturan gitu. dari Perpu, PP, lalu PMK sama Perdirjanya itu saya jelaskan di sini. Alurnya gitu Pak. Ya, Nah, lalu ini pemenuhannya, pemenuhan asas kejelasan tujuan pada peraturan-peraturan terkait oke. kebijakan itu, ya Ya, begitu Pak, kurang lebih. itu di pembahasan ya. Coba aku pengen Iya lihat Pak, teorinya dulu. Asas kejelasan teori. tujuan. Coba klik. Kejelasan tujuan dulu. Iya, iya Pak. Asas kejelasan Asas tujuan merupakan kejelasan. salah satu asas pembentukan peraturan undangan pada pasal. Ini kamu nggak singkat aja nih, undang-undang dan seterusnya ini nggak kamu singkat. Kamu tulis lengkap terus ya. Iya Pak, agak gimana? Saya agak bingung Pak. Dari awal itu kayak nggak urut gitu tulisnya saya. Agak nanti Nah, saya Pak. mendingan langsung undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu aja. Iya. Jadi saya revisi dari awal nanti Pak tentang singkatan-singkatan nanti. Soalnya saya Ya. nulisnya begini terus Pak. Oh ya nggak apa-apa, kalau memang konsisten ya nggak apa-apa. Biasanya orang kan malas nulis panjang-panjang ya. Oke, coba Iya Pak. saya lihat dulu yang nomor 1 dulu, asas tujuan. Isinya apa sih?
Nah, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan bagian penjelasan pada asas tujuan adalah bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Menurut Wirasakti, asas kejelasan tujuan akan memberikan petunjuk bagi setiap orang yang tersangkut dalam pelaksanaan suatu peraturan agar mengetahui tentang maksud pembuatan peraturan tersebut. Penggambaran tujuan yang jelas dari pembentukan peraturan perundang-undangan dicantumkan dalam bagian konsideran atau menimbang, termasuk juga pada bagian penjelasan. Oke, jadi di dalam penelitian kamu, di dalam konsiderannya ada ya tujuan dari undang-undang Pak. ini, termasuk Iya, juga Pak. pada bagian ini penjelasan undang-undang ada? Ada, Pak. Tapi Ada. saya buat jadi paragraf gini, Pak. Jadi Enggak, bukan maksudnya peraturan. saya tanya di dalam penelitian kamu ada ya? Oh, iya, Pak. Ada. Ada. Saya ingin tahu kata kuncinya dulu. Kemudian asas kesesuaian, coba teorinya. Ini, Pak. Ya, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan muatan merupakan salah satu pembentukan. Nah, ini kan panjang juga ya. Berdasarkan bagian penjelasan pada undang-undang tersebut, asas kesesuaian adalah bahwa dalam pembentukan perundang-undangan harus benar-benar memberikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1 bla 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 jenis dan hierarki Diatur dalam titik ya. Dalam bagian Iya, Pak. penjelasan yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap peraturan perundangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih terus bahwa Ya. Anda tidak boleh bertentangan peraturan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki peraturan perundangan tadi atas, oke. Terus. Ini pasal 8. Ya, terus. Kemudian pada pasal 8 mengatur bahwa jenis peraturan perundangan yang mencakup peraturan dengan MPR, bla 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 bla. Oke, materi muatan diatur pasal 10. Materi muatan diatur dalam pasal terus. Ya. Bukan yang bawah. Materi muatan terus. Turun lagi. Materi muatan dalam Oh, ini undang-undang materi muatannya ini gitu, Pak. Iya. Muatan peraturan oke. Iya. Perundang-undang peraturan isinya ya. Peraturan pengganti undang-undang. Oke, ya. Ini PP. Ya, coba sekarang ke pembahasannya. Coba kejelasan tujuan gimana pembahasan kamu? Oh iya, Pak. Ya. Ini saya tulis lagi, Pak. Biar memudahkan pembaca. Nah, ini masuk ke yang Perpu. Perpu ini Perpu nomor 1 tahun 2020. Ya. Jadi dibentuk itu dalam rangka menghadapi ancaman pandemi COVID-19 yang berdampak membahayakan perekonomian nasional. Gini, stop dulu ya, Ci. Tadi kan kalau ketentuannya kan bahwa suatu undang-undang itu memenuhi asas kejelasan tujuan kalau tujuannya tercantum dalam bagian konsideran. Ada kalimat itu enggak? Dalam konsideran PP ada, Pak. Ya. Di mana? Bukan di tulisan kamu, Saya nggak nanya di dalam ini, di tulisan kamu. Iya, itu belum saya. Orang kan berpikirnya jadi sistematis. Jadi pertama, ada nggak tujuan? Ya tadi ya yang kan ada 2 nih, dia tercantum dalam konsideran. Ya, Pak. Ya, jadi kejelasan tujuannya di konsideran. Di penjelasannya ada nggak di penjelasannya? Nah itu. Di sini belum sih, Pak. Belum ada. Nah Pak. Itu di 2 hal itu yang harus kamu tulis. Ya, ya dari